Bismillah. Yang sudah saya bahas saya hapus ya. Boleh saya hapus? Alhamdulillah, baik ya. Baik teman-teman. Sebentar. 1. Hidup itu mesti jadi ibadah. 2. Ibadah ini bekal untuk pulang ke akhirat. Hati-hati. Nanti kita terangkan apa itu akhirat. 3. Bekal ini mengerucut kata Quran pada takwa. Dan yang keempat, maaf, ada orang yang lupa bahwa dia akan pulang. Dan mesti diingatkan. Awas, hati-hati ya. Allah sudah katakan, jangan sampai Anda lupa menjadi bagian dengan orang yang lalai. Kalau sekarang Anda diingatkan, Anda masih lupa juga, berarti ada yang keliru dalam diri kita. Awas, hati-hati, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, ini poin pentingnya. Saya akan mulai dulu dari Quran, surah ke-7, ayat 34. Fokus. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap golongan manusia itu bukan 1-2 orang, tapi semuanya, umat itu semuanya. Dan setiap manusia itu seluruhnya ajal, memiliki batas waktu untuk hidup. Fokus ya. Ini sering banyak orang keliru dalam menerapkan istilah, termasuk dalam bahasa Indonesia. Ajal. Ajal itu apa dalam bahasa Indonesia? Apa artinya ajal? Kalau tidak tahu, katakan apa? Masya Allah. Apa itu ajal? Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Pelan-pelan. Lihat sini. Ajal itu secara singkat adalah batas usia yang diberikan. Usia. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut usia dengan apa? Umur. Tuh kan? Padahal umur itu dari bahasa Arab, dari al-umr. Lihat sini, fokus. Apa bedanya ajal dengan umur? Kalau ajal itu batas usianya. Saya ulang, alhamdulillah. Itu batas usianya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba batasnya, maka kita tidak akan bisa minta untuk dimajukan atau minta untuk diakhirkan kehidupan kita. Si fulan usianya 63 tahun. Si fulan cuma 6 tahun, si fulan cuma 3 tahun. Kalau sudah sampai ke batas ajal ini, maka tibalah waktu untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, mohon maaf, untuk sampai ke ajal ini yang dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat menjalani hidup. Bayangkan kalau diberitahu misalnya, maaf, Mas Wira akan meninggal pada tanggal 23 April, kan? Tahun 2017, jam 16 waktu Auckland misalnya kan? Masya Allah. Atau waktu Wellington, jam 16 waktu Wellington. Kira-kira masih mau hadir nggak di tempat ini? Mustahil itu. Pasti akan pergi ke Masjid Al-Amin, cuman zikir astagfirullah. Karena ada semangat kan? Tapi dirahasiakan waktunya sampai tiba waktunya. Lihat. Apa poinnya? 1, supaya semangat menjalani aktivitas kehidupan. Sekarang bagaimana caranya menjalani kehidupan ini? Nah, cara kita mengisi usia sampai menghadap ajal, itu yang disebut dengan umur. Jadi asalnya umur itu bukan usia, Pak, Bu ya. Dalam bahasa Arab, umur itu asalnya segala yang melahirkan manfaat kebaikan. Saya ulang. Segala yang melahirkan manfaat kebaikan, itu yang disebut dengan umur. Dari kata ini muncul kata makmur, Dewan Kemakmuran Masjid. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Amira ya'mur, amara ya'muru, memakmurkan masjid. Makmur itu bukan rame. Kalau cuma rame, di depan juga rame itu. Di alun-alun rame, kan? Di taman rame. Makmur itu segala yang bermanfaat. Jadi kalau Anda nanti jadi DKM masjid, yang merawat masjid, maka hadirkan segala yang bermanfaat di dalamnya. Sebaliknya usia kita, cara mengisinya disebut dengan umur, seakan-akan Allah ingin sampaikan, maaf, kalau ada orang masih diberikan kesempatan hidup, maka jadikanlah semua aktivitasnya memberikan manfaat bagi dirinya. Termasuk orang lain. Jadi, mohon izin ya. Ini barangkali kita penting untuk melihat diri kita lagi. Cobalah tanyakan pada diri kita, sampai usia sekarang, kalau ada yang bertanya, berapa umurnya? Itu maksudnya bukan usia sebetulnya. Dari usia yang telah Allah titipkan sampai hari ini, berapa banyak yang sudah kita buat manfaat dalam kehidupan?
Jangan-jangan hari ini kita masih bisa bicara, tapi bicaranya nggak bermanfaat. Jangan-jangan kita masih bisa melihat, tapi melihatnya tidak ada manfaatnya. Sampai ke ujung kaki. Saya mau tanya pada yang di Wellington dulu di sini. Ya, kita dikasih mata oleh Allah nih. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah kan? Fungsi mata bukan melihat. Bagi manusia bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Burung juga melihat. Kiwi juga melihat. Masya Allah, mohon maaf. Sedangkan mata kita, bedanya dengan mata kambing, mata elang yang lebih tajam dibanding kita, itu mata kita akan dihisab, mata hewan tidak. Quran surah 17 ayat 36, posisi paling kanan di pertengahan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita, dan apa yang kita pikirkan, itu pasti akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika mengatakan fungsi mata, kata Quran bukan melihat, Pak, Bu. Sekali lagi, apa fungsi mata? Biasa itu ya, pertanyaan pertama kencang, jawaban salah, kan? Pertanyaan kedua pelan, jawaban salah. Pertanyaan ketiga, nggak ada yang jawab lagi. Baik teman-teman, fungsi mata itu bukan melihat, tapi Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ternyata bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja, yang bermanfaat. Yang tidak baik menurut Allah nggak boleh dilihat. Lihat kalimatnya. Sekarang berapa umur Anda? Ketika ditanya umur, bukan yang diinginkan bukan 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, bukan. Dari 20 tahun itu berapa yang sudah digunakan oleh mata ini untuk melihat yang baik-baik? Jangan-jangan ada orang yang oleh Allah diberikan karunia tidak bisa melihat, saking inginnya orang ini tidak banyak melihat yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sering kisahkan tentang Mu'adz tuh, orang Mesir, masih anaknya belia 45 tahun. Saya pernah di Kairo tahun 2006. Ini anak dari Asyut, Pak, Bu. Mohon maaf, matanya nggak bisa lihat, buta. Tapi dia masih mau menghafal Quran. Dia minta sama ayahnya, ya tolong antarkan saya kepada syekh untuk menghafal Quran. Menempuh jarak 20 km, menggunakan sepeda motor yang sangat sederhana, dashboardnya dimodifikasi supaya bisa saling menghafal Quran di jalan. Jadi anaknya mengucapkan Quran, bapaknya ngantar begini mengulang, melihat, mengulang, melihat, mengulang. Qadarullah secara singkat, anaknya yang buta hafal Quran, bapaknya yang mengantar belum bisa hafal. Tapi yang menarik, ketika kisahnya viral, bacaannya bagus, menyebar di media sosial, sampai datang reporter dari Kuwait menanyakan kepada Ananda itu, apa sih motivasinya menghafal Quran? Dan kalau diperkenankan oleh Allah untuk menjawab doa, mau minta apa sekarang? Anda tahu apa yang dikatakan anak ini? Kata Mu'adz, wallahi demi Allah, kalau diperkenankan saya berdoa dan Allah akan menjawab dia, satu, saya akan minta kepada Allah supaya tetap membutakan mata saya. Karena dengan buta ini mata saya, karena dengan butanya mata saya bisa menghafal Quran. Saya takut ketika melihat kembali, mohon maaf, saya bisa melihat sesuatu yang dilarang sehingga menghilangkan Quran yang telah saya hafalkan. Anda bisa kebayang nggak? Anak usia 4 tahun, matanya buta, mau menghafal Quran dan tidak ingin diberikan lagi penglihatan karena takut melihat hal yang dilarang. Anda diberikan 40 tahun, matanya sehat, fisiknya kuat, Masya Allah, jangankan untuk menghafal, barangkali untuk baca pun masih belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Semuanya kita lihat kan, suatu saat kita akan pulang. Yang kedua, kata Musa, ini yang paling indah. Kata Musa, kenapa saya mau menghafal Quran? Karena suatu saat saya akan kembali kepada Rabb saya. Di hari kiamat, saat ayah saya tidak akan menemani lagi. Ibu saya tidak ada di samping saya. Saudara saya tidak akan menemani. Dan tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya akan katakan kepada Allah, Ya Rabb. Saya akan katakan kepada Allah, Rabb saya, Ya Rabb. Saya telah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau dengan semua ini saya masih kurang bekalnya untuk masuk ke dalam surga dan layak untuk dihukum, tolong kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Tolong kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anak 4 tahun, mata buta, belum ada hisab, belum ada taklif, berusaha menghafal Quran untuk bekal menuju pada Rabbnya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, dengan fasilitas segalanya ada, Masya Allah, apa yang telah kita siapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya.